Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Halo Kak, baik di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu asal usul terbentuknya coffee shop yang bernama Queen Coffee. Mulai sejak kapan diterbitkan? Kita di sini memulai usaha ini dapat kontrakannya mulai dari bulan Juni 2021. Terus kita renov sampai akhirnya kita opening pada tanggal 17 Juli 2021 dan berjalan sampai sekarang. Sebelumnya untuk masalah hukum nih, tentang hukum, apakah di saat kakak baru membentuk usaha coffee shop ini, apakah ada keterkaitan dengan hukum atau mungkin kakak mempunyai peraturan-peraturan yang kakak terbitkan untuk kepada staff atau customer? Untuk peraturan yang kita tetapkan kepada staff itu sebelumnya sudah ada, dan kepada customer itu udah pasti kita harus menerapkan protokol kesehatan. Baik, terima kasih. Terus yang pertanyaan selanjutnya, saya ingin tahu gimana sih hak dan kewajiban sebagai pengusaha coffee shop menurut kakak? Kalau kewajiban kita sebagai pengusaha, khususnya owner coffee shop, itu pasti kita juga harus memberikan servis dan layanan yang terbaik buat para customer kita. Baik Kak, segitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Halo Kak, saya Altaviani ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan aspek teknis seperti alasan mengapa kakak memilih lokasi ini sebagai tempat usaha. Alasan saya memilih lokasi ini sebagai tempat usaha itu sebenarnya udah ngelewatin banyak banget hal-hal. Yang pertama, kita udah mulai cari lokasi yang dekat-dekat kampus gitu, cuman nggak dapat. Akhirnya kita memilih lokasi ini buat tempat usaha kita. Karena apa? Karena di sini tuh tempatnya cukup luas, terus juga parkirannya luas, dan tempatnya nggak terlalu susah dicari. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengolahan produk makanan dan minuman yang kakak jual? Untuk pengolahan produknya udah pasti kita bakalan nerapin protokol kesehatan dan menggunakan produk-produk yang higienis. Dan juga untuk pengolahan minumannya kita di sini udah pakai mesin, jadi udah nggak manual brew lagi. Baik Kak, terima kasih untuk informasinya. Sama-sama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Purnami. Di sini saya ingin mengetahui beberapa fungsi penerapan manajemen dalam usaha ini. Yang pertama itu, apa sih rencana awal kakak dalam memulai bisnis ini sehingga menjadi bisnis yang sebesar ini? Rencana awal saya memulai bisnis ini tuh berawal dari kita yang suka ngopi, yang nongkrong. Pada akhirnya kita merintis usaha ini sampai sekarang. Terus yang kedua itu, bagaimana sih caranya dalam memotivasi diri agar lebih bersemangat lagi dalam membuka usaha kedai kopinya ini? Cara kita motivasi diri biar lebih semangat itu sih kayak misalkan kita ngelihat kedai kopi yang rame, kita pasti termotivasi gimana sih cara kita biar kedai kopi kita bisa rame kayak itu gitu. Halo, sebelumnya kenalin, nama saya Sefra Marina Putri. Mau nanya nih seputar keuangan di usaha kakak. Gimana sih cara kakak untuk mengatur atau manage pendapatan yang masuk dan pengeluaran-pengeluaran di ini itu kayak gimana? Kalau dari saya, karena saya ngatur keuangan di sini, jadi setiap harinya saya pasti mencatat pengeluaran dan pemasukan yang ada. Misalkan kalau nyatet pemasukannya itu dari harga berapa cup
minuman yang laku, terus berapa porsi makanan yang laku, itu sih. Jadi setiap transaksi itu langsung dicatat Iya. gitu ya. Oke. Terus ada nggak sih pembukuan untuk mencatatnya gitu atau menggunakan sistem langsung atau seperti apa? Oh, kalau kita sih masih pakai pembukuan. Oh, manual berarti Iya, masih masih ya? manual, Oh. masih kita tulis nota, masih kita masukin dulu. Oh iya iya iya. Terus lagi satu nih, ada nggak sih biasanya kan untuk setiap usaha itu di akhir periode buat laporan keuangan gitu Iya, ya, untuk pasti. mengetahui laba atau ruginya, untuk mengetahui perkembangan dari usahanya dan mengevaluasi itu kakak ada nggak sih? Buat itu sih ada. Kita biasanya ngitung laba sama pengeluarannya itu setiap minggu. Tapi nanti di akhir bulan bakalan kita cross check Oh. lagi gitu. Dan itu yang nanganin kakak sendiri? Iya. Ini semuanya langsung kakak sendiri ya? Untuk keuangan iya, tapi untuk coffee shop kita ini sementara kita berdua sih. Oh gitu. Jadi kita handle semuanya berdua. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak ya. Sama-sama. Baik Kak, sebelumnya perkenalkan, jadi nama saya Kak Gita Sari Cayanti, bisa dipanggil Gita. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait aspek target pasar dan juga pemasaran. Mungkin langsung saja saya ke pertanyaannya itu. Yang pertama, gimana sih target pasar yang kakak tuju untuk usaha kopi ini? Untuk target pasar yang saya tuju di sini itu pertama karena kita letaknya di dalam hotel, jadi udah pasti target pasar kita tuh pengunjung yang di hotel. Yang kedua, target pasar kita juga ada di luar hotel, kayak misalkan mahasiswa, terus juga pelajar, mungkin orang-orang lainnya yang di luar. Baik, jadi target pasarnya itu lebih ke pengunjung hotel dan juga para mahasiswa atau remaja-remaja gitu Kak ya. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk promosi dan pemasaran yang kakak pilih untuk usaha kopi kakak ini? Untuk promosi kita ada offline sama online-nya. Kalau offline-nya tuh kita sempat cetak brosur dan kita edarin ke orang. Kayak misalkan di lampu merah nih, orang yang dapat kena lampu merah tuh kita kasihin satu-satu brosurnya. Terus juga kalau secara online-nya kita promosi di Instagram gitu sih. Jadi memanfaatkan media secara online Iya. juga offline gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, selama pemasaran yang kakak lakukan, apakah pernah mengalami kendala gitu Kak? Buat kendala sementara ini ada. Yang pertama tuh di online ya. Jadi sekarang itu beriklan tuh sudah lumayan sulit, jadi kendalanya di sana. Kendalanya. Lalu untuk cara kakak mengatasi kendala yang kakak alami itu bagaimana Kak? Cara ngatasinnya tuh sih kita beralih dari misalkan kita pengennya beriklan pakai Instagram Ads, Facebook Ads, akhirnya kita beralih, kita menggunakan jasa paid promote. Berarti mengalihkan cara promosi ke Ya. cara yang lain gitu Kak ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih strategi kakak untuk meyakinkan konsumen bahwa usaha kopi yang kakak miliki ini lebih memiliki kualitas yang lebih baik dari usaha kopi yang lainnya? Ya. Pertama di sini upaya yang kita lakuin tuh dari servis sih. Misalkan ada pelanggan datang, kita say hello, terus kita juga kasih servis yang terbaik buat mereka. Dan weekend juga kita sering ngadain live akustik biar pengunjung juga lebih nyaman, dan kita ngadain beberapa promo lainnya. Berarti strateginya itu dari pelayanan dan juga memberikan promo gitu Kak ya. Jadi untuk yang terakhir nih Kak, bisa diberikan tips atau motivasi nih untuk para remaja yang ingin membangun usaha seperti yang kakak lakukan sekarang? Ya, kalau dari saya sih ya, buat remaja dan orang-orang di luar sana, kalian tuh lebih baik bekerja dari sekarang untuk meraih mimpi kalian daripada suatu saat kalian dipekerjakan oleh orang lain untuk meraih mimpi mereka gitu. Baik, mungkin segitu aja Kak untuk pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk informasinya sebelumnya Kak.